mudah-mudahan bisa dilihat. Oke. Jadi, sebelum saya buka dengan doa, kita akan kembali masuk membahas dari buku ini ya. Buku Finally Alive, karya John Piper. Oke, sebelum kita masuk, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Bapak, karena walaupun kondisi di Jakarta ini lagi traffic lagi kurang mendukung, tapi kami bersyukur kami em, tidak ada di luar sana, dan kami bisa di tempat kami masing-masing, untuk kemudian kami mau bertumbuh, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bersekutu, kami mau sama-sama belajar lagi memaknai apa itu kelahiran baru yang telah diberikan oleh Kristus pada saat Kristus datang ke dunia. Apabila ada teman-teman kami yang masih juga terjebak di perjalanan, mungkin kami mau menyerahkan, tolong supaya Engkau jaga mereka, berikan mereka kesabaran dan sukacita. Apabila ada hamba yang Kau percayakan untuk membawakan materi pembinaan pada malam hari ini, biarlah Tuhan hamba penuh dosa, biarlah Engkau saja yang menguduskan, dan Roh Kudus-Mu saja yang berkuasa menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada setiap pribadi yang hadir secara online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ya, baik. Teman-teman, kalau misalnya sudah mengikuti, nggak apa-apa kalau yang belum mengikuti ya. Misalnya Erik baru baru ikut pertama kali, saya akan review bab-bab sebelumnya. Nah, jadi kita itu materi pembinaan BPH atau Badan Pelaksana Harian itu lagi dari buku ini nih, Finally Alive-nya John Piper. Ya, Em, kenapa saya tekankan buku ini? Karena saya nggak tahu ya, kemarin Kak Pinkan membawakan topik yang sama di persekutuan kami di Pepro. Nah, menurut saya pribadi, ini buku paling susah ya, Kak Pinkan ya. Nggak tahu Kak Pinkan mengalami hal yang sama. Kan dulu kita di kelas pembinaan ada baca bukunya John Sung, ada baca buku segala macam lah, buku wajib ya. Buku BPH juga udah setelah pemuridan dengan prinsip Timotius terakhir, terus sekarang ganti ini. Ini menurut saya buku paling berat yang pernah saya baca, gitu ya. Bahasa Indonesianya jelimet, saya beli bahasa Inggrisnya lebih jelimet lagi gitu. Karena John Piper ini sangat, isinya tuh eksposisi. Jadi benar-benar dia ambil satu bagian, dikupas habis gitu. Ayat firman Tuhan dari situ. Jadi bab-babnya itu beririsan satu dengan yang lain. Bab satu, sorry, bab satu lanjut bab dua itu isinya setengahnya bab satu. Bab dua, bab tiga isinya setengahnya bab dua, dan seterusnya. Jadi cukup berat dan sangat mendalam. Nah, judulnya Finally Alive. Oke, dan saya agak kurang setuju dengan terjemahan yang tercantum di sini ya, karena di buku bahasa Indonesianya jadi hidup selamanya. Padahal kalau hidup selamanya kan live forever dong, berarti. Ya kan bahasa Inggrisnya. Cuma kalau finally alive itu kan akhirnya hidup gitu ya, kalau kita terjemahkan secara harafiah gitu. Akhirnya saya hidup. Nah, sebenarnya intinya kan dia mau bahas mengenai lahir baru. Ya, makanya um, Finally Alive gitu judulnya. Mengarah ke hidup baru, hidup kekal, makanya jadi hidup selamanya. Mungkin itu koneksi yang dipikirkan oleh penerjemah. Nah, kemudian dia muncul dengan tagline, apa yang terjadi saat kita dilahirkan kembali. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang penting, teman-teman ya, di PDPK. Karena gini, kita seringkali dicekokin, oke, kamu harus menginjili, betul? Kamu harus sebisa mungkin cerita tentang Kristus kepada orang lain. Kalau bisa orang lain yang belum lahir baru, kamu bikin lahir baru, begitu kan? Kita udah tahu itu. Gimana caranya supaya pertumbuhannya cepat? Ya jangan pekabaran Injil doang, kita harus memuridkan juga. Bina orang-orang supaya mereka bisa menginjili lagi. Oke, kita udah kenyang dengan materi itu. Tapi sekarang nih di buku ini, di awal-awal dia lagi mau perdalam dulu. Kamu udah tahu belum lahir baru itu apa? Oke. Nah, latar belakangnya lahir baru kita udah tahu. Ini ada di percakapannya Yesus dengan Nikodemus. Ya kan? Pada saat kita kupas sedikit ya. Pada saat Nikodemus malam-malam ngumpet-ngumpet ya, kita asumsikan dia ngumpet-ngumpet dari orang Farisi yang lain. Dia datang, dia tanya ke Yesus, "Eh, gimana caranya supaya saya bisa masuk kerajaan Allah?" Gitu. Dibilang sama Tuhan, kamu harus lahir lagi. Nikodemus jawab, gimana caranya saya mau lahir lagi? Saya udah tua. Masa saya masuk lagi ke rahim ibu saya gitu ya. Terus nanti dibahas sama Tuhan Yesus. Oh, lahirnya bukan dari air, tetapi lahir oleh roh, dan seterusnya, dan seterusnya.
Sehingga muncullah istilah lahir baru, oke, atau kelahiran baru. Nah, jadi di bab-bab awal, ini saya nyontek dari PowerPoint-nya Kak Pinkan ya. Yang bab-bab awal yang dibahas adalah apa atau what. Ya, kita tahu dalam menggali sesuatu supaya dalam ada what, when, who, why, where, dan how ya. Apa, mengapa, kenapa, kapan, di mana, bagaimana. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa. Apakah kelahiran baru itu? Ini review dari bab-bab sebelumnya. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa ini bukan agama baru. Ini bukan Kristen aliran baru, bukan Kristen progresif atau sejenisnya yang baru gitu ya. Ini bukan agama baru, tapi cara hidup yang baru, hidup yang baru. Apa maksudnya hidup yang baru? Dan ini bukan sekedar afirmasi. Afirmasi itu confirm. Oh iya deh, emang Tuhan Yesus tuh hidup ya. Tuhan Yesus tuh berkuasa ya. Itu namanya afirmasi. Cuma mengkonfirmasi bahwa oh iya ternyata Yesus begitu. Nah, kelahiran baru itu nggak sekedar afirmasi aja, tetapi mengalami perubahan supranatural itu di dalam diri pribadi kita. Jadi bukan cuma konfirmasi atau afirmasi, tetapi mengalami langsung supranatural dalam hidup kita ada yang berubah. Dan yang ketiga, ini bukan improvisasi. Bukan artinya Jefta yang lama tiba-tiba jadi bagus, bukan begitu. Tapi sama sekali ganti jadi naturnya baru. Ya, benar-benar ganti baru ibaratnya. Ya, jadi itu adalah apanya mengenai kelahiran baru. Nah, sekarang mengapa? Bab kedua awal, kemudian dibahas mengapa kita harus dilahirkan kembali. Panjang dibahas dan nanti saya akan uh, ulang lagi beberapa poin ya. Tapi secara umum ada tiga. Kenapa kita harus lahir baru atau dilahirkan kembali? Karena secara spiritual kita mati. Kita itu berjalan di dalam kematian. Mayat hidup sebenarnya. Oke. Kalau Kaping kan kemarin bilang kita hanya hidup itu jasmani, tubuh dan jiwa. Ya. Kita hidupnya hanya tubuh dan jiwa. Rohnya nggak ada. Ya, jadi secara spiritual, secara rohani, kita sudah mati. Kedua, ya karena kita mati, kita adalah budak dosa dan setan. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh dosa, apa yang dikehendaki oleh setan, iblis. Nah, yang tiga, kenapa kita harus dilahirkan kembali adalah bab yang sekarang. Panjang judulnya, teman-teman. Kalau di bahasa Inggrisnya itu judulnya adalah, saya pusing pas pas pertama kali saya bawakan ini duluan di Pepro ya. Pas lihat babnya, hah, judulnya Faith, Justification, Adoption, Purification, Glorification. Mak, saya pikirkan ini teologi apa lagi gitu kan. Bahasa Indonesianya iman, dibenarkan, diperanakan, disucikan, dimuliakan. Kebayang nggak jadi pembicara disuruh bawain judul begitu? Apa yang mau dibahas ini gitu ya. Tapi ya itulah tadi yang saya bilang. Emang ini buku yang paling sulit. Tapi pelan-pelan akhirnya ketemu juga benang merahnya. Nah, jadi untuk bab yang sekarang saya persingkat judulnya. Menurut saya, bab ini bisa disimpulkan dengan satu kalimat pertanyaan. Apakah Natal itu penting? Ini Natal kelahiran Kristus ya. Jadi bukan hari raya Natal, bukan. Tapi pada saat saya ngomong Natal, makanya saya tulis itu huruf kapital semua. Natal ini mengarah kepada momen di mana Kristus itu lahir di kandang itu, ya, anak dalam Maria. Oke, jadi apakah Natal itu penting? Itu yang akan kita coba jawab di bab ini. Nah, tadi sekilas lagi kelahiran baru adalah suatu proses rohani di mana seseorang dengan akal budi, pikiran, dan mulut menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sehingga dengan demikian mengalami perubahan dalam hidupnya, menjadi manusia baru. Saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir online semua di sini sudah pernah secara pribadi menerima Tuhan Yesus. Mengatakan dengan sendiri, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan kita sudah mengalami perubahan-perubahan hidup itu. Nah, tapi kita mau dalemin lebih dalam lagi nih. Oke, ngerti nggak sih sebenarnya kita akan makna dari Natal dan kelahiran baru itu apa? Nah, pada saat kita bicara Natal, sebenarnya kita bicara inkarnasi. Kalau di kedokteran ya, dari bahasa Latin ya, bahasa Latin atau bahasa apalah,
Natal itu artinya lahir. Kalau bayi baru lahir namanya neonatal. Baru lahir. Neo itu kan artinya baru ya. Neonatal. Eh, perinatal. Perawatan perinatal berarti perawatan sekitar kelahiran. Jadi bayi pada saat baru-baru lahir masuk ke eh, PICU misalnya, pediatric ICU dan sejenisnya. Nah, itu namanya natal gitu, lahir. Nah, Natal secara umum atau inkarnasi secara umum sebenarnya lagi mengarah ke peristiwa di mana sesuatu yang sifatnya ilahi atau suatu oknum yang sifatnya ilahi kemudian turun jadi daging, turun jadi manusia. Oke, itulah artinya Natal atau inkarnasi yang mau kita bahas pada malam hari ini. Jadi bukan hari raya Natal sekali lagi. Oke. Yohanes buka dengan apa? Yohanes 1 itu dibuka dengan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah yang kemudian jadi dirinya Tuhan Yesus. Oke. Ya. Firman, tadinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi kemudian melalui peristiwa Natal atau inkarnasi, ya, Tuhan Yesus datang turun jadi manusia, jadi daging, beneran hidup. Nah, jadi melalui definisi ini kita bisa mengambil atau mengambil turunan definisi kekristenan. Jadi kekristenan itu bukan agama, teman-teman. Kekristenan itu adalah suatu gaya hidup, doktrin, cara pikir yang sentral, yang menyatakan apa? Bahwa iya benar, yang namanya Yesus Kristus itu adalah firman anak Allah turun mengambil rupa manusia, lahir dari perawan Maria, hidup di antara manusia. Itu yang saya selalu bilang, kalau misalnya kita di gereja masih ada yang mengucapkan pengakuan iman rasuli, yang di katekisasi juga diulang-ulang harus hafal pengakuan iman rasuli, itu sebenarnya pentingnya ini. Karena dengan pengakuan iman rasuli, kita mendeklarasi bahwa, iya benar, dulu pada saat zamannya Pontius Pilatus, Tuhan Yesus, yang namanya Yesus itu pernah hidup. Ya, kan? Eh, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut, bla 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 bla. Pada saat kita sebut masa pemerintahan Pontius Pilatus, kita lagi bilang bahwa iya, Yesus itu pernah hidup. Dia bukan dongeng. Dia bukan dongeng nenek tua, tapi dia pernah hidup. Ya, jadi kekristenan itu adalah doktrin sentral yang intinya itu adalah Tuhan Yesus. Dulu saya diajarin sama kakak-kakak sekolah minggu tuh salah sebenarnya. Kenapa? Karena kakak-kakak sekolah minggu dulu selalu ngajarin gini. Oh iya, anak-anak, adik-adik ya, perjanjian lama itu tentang Tuhan dan bangsa Israel. Oke, kalau perjanjian baru, baru tentang Yesus sama tentang kita gitu. Saya masih ingat banget dulu diajarin di sekolah minggu gitu. Sehingga di kepala saya jadi kayak, "Oh ya beda ya. Pada saat baca juga, ya emang ribet nih. Perjanjian lama nih gitu. Perjanjian baru lebih bisa diikutin. Padahal itu salah. Mau baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, senternya adalah Kristus. Semuanya mengacu kepada titik kelahiran Kristus itu. Gitu ya. Jadi em, inilah, nah, nanti kita mau lihat nih, seberapa penting sih Natal itu gitu, kelahiran Kristus itu. Tujuan bab ini supaya kita semua yang pertama bisa menemukan hubungan antara inkarnasi atau kelahirannya Yesus dulu sama regenerasi atau perubahan kita setelah kita lahir baru. Ya, kan kita tahu kalau misalnya kita pernah baca 4 hukum rohani kan ada tuh. Kalau saudara telah menerima Tuhan Yesus dalam doa tadi, maka saudara telah A, B, C, D gitu ya. Memulai suatu perjalanan baru yang sesuai dengan kehendak Allah dan seterusnya. Oke? Nah, hubungannya apa tadi kelahiran Yesus sama regenerasi kita? Oke, nanti kita coba jawab. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan, emangnya kita kelewatan apa sih kalau kita nggak lahir baru? Ya, ya. Orang-orang yang udah sering ikut pelayanan, ikut persekutuan pasti udah tahu. Ya, kelewatan hidup yang kekal. Tapi ternyata banyak, lebih banyak yang kita, kalau kita pelajari, banyak yang kita lewatkan kalau kita nggak lahir baru. Nah, kenapa Natal? Nah, ayat yang dibahas oleh si John Piper di buku ini adalah 1 Yohanes 3
ayat 1 sampai 10. Boleh dibuka Alkitabnya teman-teman. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Dan yang ulang tahun mana nih yang ulang tahun? Aduh, lagi sama SpongeBob deh. Ini nggak ada. Erik deh, menurut saya boleh tolong bacakan agak panjang, Rick, tapi nggak apa-apa. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Oke, Dok. Bentar, Dok. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 ya, Dok. Oke, ayat 1 ayat 1 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Baik, terima kasih Erik dan sebagian jawab pembacaan kita. Nah, Yohanes cukup cukup menjelimet ya membahas dari 1 sampai 10 ini dan si John Piper juga membahasnya dalam banget. Tapi saya mau ajak teman-teman untuk mengalihkan perhatian hanya ke ayat 5 dan ayat 8. Kenapa? Karena di situ disebutkan buat apa sih Natal itu terjadi? Buat apa sih Kristus itu dilahirkan? Ayat 5, di situ dituliskan supaya ia menghapus dosa. Kenapa saya kasih tanda kurung di slide ini? Karena saya lihat di King James Version-nya, katanya itu adalah take away. Dan menurut saya ini maknanya berbeda bermakna nih. Jadi jangan sampai kita kelewat gitu ya maknanya. Karena gini, teman-teman, kalau menghapus, itu kan kayak kita tulis di papan tulis ya. Menghapus, yang ngapus nggak rugi apa-apa, bener nggak? Ya rugi tenaga aja. Dia nggak dapat rugi apa-apa. Ah, ya menghapus dosa. Tapi King James bilang bahwa Yesus itu datang supaya dia take away, mengambil dosa. Jadi dosa itu diambil sama dia, dialihkan ke dia. Oke. Nggak sama menghapus menurut saya. Ya. Diambil dosa kita. Oke. Kemudian di ayat 8 dijelaskan lagi supaya ia membinasakan pekerjaan iblis. Jadi tujuannya Kristus datang itu adalah untuk mematikan sengatnya dosa ini. Dosa itu apa? Ya pekerjaannya iblis adalah dosa. Jadi jelas tujuan daripada Natal itu adalah untuk menghancurkan dosa atau menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, terus jadi pertanyaannya, apa hubungannya? Balik lagi ya. Apa hubungannya antara Natal, kelahiran Kristus, sama kelahiran baru kita? Kenapa Natal itu penting? Nah, sebelum kita ke sana, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu nih, bahwa melihat kondisi kita yang lahir baru, kita bisa satu, melihat ke belakang. Yaitu apa melihat ke belakang? Melihat kondisi kita sebelum lahir baru tuh sebenarnya kondisi yang kayak gimana sih? Ada 10 kondisi kita, deskripsi kondisi kita pada saat kita belum lahir baru. Mati karena pelanggaran dan dosa, harus dimurkai, suka kegelapan benci terang, hati sekeras batu, tidak mungkin takluk kepada hukum Allah, nggak mampu menerima berita Injil. Ini yang saya sama Erik suka bahas ya.
Kenapa ya? Udah jelas-jelas Injil itu segitu mudahnya, segitu gratisnya, tinggal buka aja, tinggal ngomong, terima Kristus, semua beres. Masalah kita diambil sama Tuhan Yesus. Tapi nggak bisa ya, karena ini nomor 6. Takkan mampu menerima berita Injil. Takkan mampu datang kepada Kristus atau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hamba dosa, hamba setan, tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Ini pada saat kita melihat ke belakang. Kondisi kita sebelum kita lahir baru. Nah, tapi kita juga bisa punya kacamata yang melihat ke depan. Maksudnya apa? Kita melihat kalau kita nggak lahir baru, apa sih yang kita lewatkan? Kita tuh kehilangan apa? Kita tuh rugi apa kalau nggak lahir baru? Ya, kalau misalnya lahir baru, kita lihat yang kanan aja ya, ada 5 hal. Iman kita dibangun. Jadi sesuatu yang bertumbuh terus kayak benih. Dipersatukan dengan Kristus. Menerima pembenaran. Allah mengadopsi kita ke dalam keluarganya. Kemudian kita akan menghasilkan buah bagi kasih. Dan kemudian puncaknya adalah sukacita karena persekutuan kekal dengan Allah. Jadi pada saat kita melihat ke depan, kita bisa melihat bahwa kalau saya nggak lahir baru, saya nggak akan dapat semua ini. Gitu. Nah lalu, apa hubungannya tabel tadi dengan ayat 1 Yohanes 3 yang baru kita baca? Ya jawabannya adalah, ya semua itu dimungkinkan, tadi ya ini, semua itu dimungkinkan karena Kristus sempat lahir. Kenapa Kristus sempat lahir? Ya jawabannya karena kasih Allah yang begitu besar. Nah, kita baca lagi bagian ayat Alkitab di Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Oke, boleh minta tolong Kak Rainer deh, boleh bacakan buat kita semua Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Efesus 2, Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, jadi kasih Allah. Perhatikan di ayat awalnya ayat 4 sama di bagian terakhir ayat 5. Allah yang kaya rahmat oleh karena kasihnya yang besar telah bla bla bla. Kemudian di akhir ayat 5, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan kalau kita naik dikit ke Efesus 2 ayat 2, di situ dituliskan gini. Kamu, dia lagi bilang ayat 1 dulu deh. Kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu ikut jalan dunia ini. Kenapa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi, saya tafsirkan bahwa tadi, tanpa kelahiran baru, kita ini lagi jadi mayat hidup, teman-teman. Ya. Makanya nggak heran kalau kita lihat di luar sana tuh kacau ya luar biasa. Ya. Di dunia pekerjaan, teman-teman lihat deh sekitar kita yang nggak punya pegangan. Istilah saya sama Erik suka bilang orang-orang nggak punya pegangan. Kacau sekacau-kacaunya. Di dunia kedokteran pun demikian. Orang selalu menganggap kedokteran tuh mulia ya apa segala macam. Enggak, dalamnya bobrok juga menurut saya gitu. Tuh ya dan di sini ada Erik yang sudah dimanapun kita berada, tanpa kelahiran baru, orang-orang itu lagi jadi mayat hidup di jalannya iblis. Gitu kan? Makanya kita suka bingung kan lihat eh, koruptor gitu misalnya. Kok bisa ya koruptor begitu ya? Yang baru-baru ini malu-maluin lagi ya, namanya nama Alkitab lagi, nama depan, nama tengah, nama Alkitab semua. Ya, kita kan jadi berpikir ya, kenapa ya bisa gitu ya? Ya lagi jadi mayat hidup di jalannya iblis. Nah, jadi pentingnya Natal adalah diulangi lagi ya. Jadi seperti yang saya bilang, John Piper tuh seneng ulang lagi biar ngelotok gitu. Jadi pentingnya Natal, jadi Allah itu memang harus jadi manusia di dalam bentuk Yesus Kristus. Tujuannya apa? Nih baru kaitannya dengan lahir baru nih. Supaya yang pertama, ada pribadi yang menjadi objek iman kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah supaya ada hubungan antara kita dengan Kristus. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, aduh ini apa sih nih? Ada pribadi yang jadi objek,
ada hubungan spiritual antara kita dengan Kristus. Nah, saya tuh membayangkannya seperti ini ya. Sekarang kan lagi hype banget mobil listrik ya. Wah, heboh di Gias kemarin BYD atau satu menghancurkan LCGC misalnya, gitu ya. Oke, kita ambil itu sebagai analogi. Apa yang akan terjadi, teman-teman, kalau misalnya ada mobil listrik, tapi di dunia ini nggak ada yang namanya listrik? Ya nggak ada gunanya lah. Baterainya mau dicas bagaimana gitu kan? Ya Tamiya aja bisa jalan gara-gara ada baterainya kan? Baterai itu mengandung listrik kan? Oke. Jadi apa gunanya mobil listrik kalau nggak ada listriknya? Nah, itu adalah objeknya. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya nih objeknya udah ada, listriknya udah ada, tapi di seluruh dunia nggak ada yang bisa bikin charger. Nah, ya nggak ada gunanya lah. Itu mobil nggak bisa ada hubungan dari si sumber listriknya sama si baterai. Nah, itu analogi yang saya pakai. Bahwa kalau misalnya Tuhan itu nggak turun jadi Tuhan Yesus, kita nggak punya listriknya dan kita nggak punya chargernya. Nggak ada objeknya, nggak ada hubungannya. Jadi seperti mobil listrik yang nggak ada gunanya. Atau yang tadi saya bilang, mayat hidup yang lagi jalan di jalan pekerjaan iblis. Dan itu kita lakukan tanpa kita ketahui. Gitu ya. Nah, kalau ada yang pernah baca mengenai buku, ya baca buku KP ya. Nah, jadi kayak gini nih. Kita lagi jadi seperti orang yang harusnya dicas. Kita punya kabel untuk ngecas. Tapi kita nggak tahu objeknya kemana nih gitu. Ya udah saya colok aja deh ke diri saya sendiri gitu. Ya ini kayak nyolok kabel extension ke lubangnya sendiri. Oke. Ya sampai kapan juga nggak akan jalan, bos, gitu kan. Itu yang kalau saya suka baca atau dengerin khotbahnya Rick Warren ya. Rick Warren tuh selalu bilang gini, nggak akan ada deh buku self-help, buku yang membantu, apa sih kayak dulu tuh ada zamannya Chicken Soup for the Soul tuh zaman saya waktu masih SMP tuh happening banget buku. Nggak akan ada buku self-help yang bisa membantu kamu. Dia bilang begitu. Yang bisa membantu masalah manusia itu cuma Kristus. Tuh. Dan ini juga masuk dengan kata-katanya Blaise Pascal yang bilang bahwa di dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun selain Kristus. Ya, jadi itulah tadi. Balik lagi, sorry, balik satu slide. Supaya ada objeknya, pada saat Kristus lahir kita punya objeknya, dan kita punya hubungannya. Ini yang nggak bisa dijelaskan teman-teman, hubungan spiritual. Nah, kok saya rasanya membenci dosa ya? Kok saya rasanya pengen terus baca Alkitab, saya pengen tahu yang benar bagaimana. Itu nggak bisa dijelaskan tuh yang nomor dua tuh. Ada hubungan antara kita dengan Kristus. Oke? Nah, sehingga saya bikin skema teman-teman, supaya gampang. Pada saat terjadi Natal atau inkarnasi Kristus ke dalam dunia, maka kita punya objeknya sehingga kita bisa beriman. Kita bisa lahir baru. Dan melalui lahir baru, maka kita akan mengalami pemurnian, kemudian pembenaran, dan akhirnya mahkota kemuliaan. Ya. Ini pemuliaan. Nah, nanti saya akan bahas satu-satu. Nah, sekilas emang skema ini masih membingungkan. Tapi intinya begini. Artinya kalau Natal ini nggak pernah ada, maka semua ini nggak akan pernah ada. Kita nggak pernah punya objek, kita nggak bisa lahir baru, kita nggak bisa dimurnikan, kita nggak bisa dibenarkan, kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemurnian. Kalau kita lihat kembali di 1 Yohanes tadi ya, 1 Yohanes 3 ayat 3, sebentar saya bacakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti dia Kristus ya, yang adalah suci. Oke, perhatikan frase menyucikan diri. Kenapa? Karena menyucikan diri itu kan aktif ya. Itu bukan sesuatu yang, itulah bedanya memandikan sama dimandiin gitu. Ya kan? Memandikan kan berarti kita aktif gitu, kita memandikan. Kalau dimandiin ya kita pasif, kita terima aja di kayak bayi gitu ya dimandiin.
Nah, kalau misalnya katanya aktif menyucikan diri, berarti ada kinerja dari kita yang secara aktif mencoba untuk mau suci. Betul ya? Karena kalau disucikan berarti kita pasif dong. Diam aja tiba-tiba, nggak berdosa lagi gitu. Yang tapi 1 Yohanes 3, tiba-tiba dia berpindah ya, si Yohanes tiba-tiba nulis menyucikan diri. Nah, artinya apa? Seseorang yang sudah lahir baru, dalam konteks pemurnian, seharusnya menanti-nantikan hari di mana kita akan ditransformasi menjadi seperti Kristus. Menanti-nantikan kata kuncinya. Kalau Paulus lebih ekstrim lagi dia bilang, celakalah tubuh ini dia bilang. Gue udah berkali-kali mau melakukan yang baik, nggak bisa, balik lagi ke yang buruk lagi. Celakalah tubuh ini. Sampai dia bilang, ada, ya ini saya ubah jadi bahasa prokem ya. Dia bilang, Paulus nih ya, kalau saya bisa pilih, saya mending mati sekarang aja, saya mau ketemu Tuhan Yesus cepet-cepet. Tapi masalahnya, saya masih ada kalian. Saya masih ada beban pelayanan. Dan itu saya mencintai itu juga, sehingga saya melakukan pelayanan itu. Nah, jadi Paulus menanti-nantikan hari di mana tubuhnya dia udah nggak diikat lagi sama kedagingan. Nah, maksudnya apa? Tapi kan nggak bisa kita kemudian jadi suci. Masih tetap kok jatuh dalam dosa. Betul. Tapi seseorang yang sudah lahir baru itu, poin keempat, mencintai kesucian, membenci ketidaksucian, dan aktif melawan dosa. Jadi secara aktif mencoba untuk gue maunya nggak melakukan dosa lagi. Itulah bedanya. Karena ada orang yang berdosa ya sabodo teing lah, bodo amat lah. Nanti tinggal tinggal zakat aja lah misalnya gitu ya. Syukur-syukur imbang lah misalnya gitu kan. Nah, poin di sini berarti pemurnian itu adalah pada saat seseorang lahir baru, kita tuh harusnya mulai membenci dosa. Kadang-kadang jatuh sih, tapi kita tetap benci. Kita maunya adalah kita maunya suci. Oke. Itulah inti dari menyucikan diri. Kekristenan bukanlah sebuah program transformasi moral. Ya, karena kalau agama-agama lain, ideologi lain lebih ke ya yang penting moralnya baiklah gitu kan. Enggak, beda sama sekali teman-teman. Perubahan atau transformasi Kristen berakar kepada satu orang, yaitu Kristus. Makanya kita berkali-kali di LPPI di sini ya diwanti-wanti untuk ya ceritakanlah Kristus kepada orang lain. Karena transformasi seseorang hanya bisa jika dan hanya jika dia menerima Kristus. Ya. Nah, itu pemurnian. Nah, sekarang kita lanjut ke pembenaran. Nah, ini menarik nih antara pemurnian sama pembenaran. 1 Yohanes 3 ayat 5. Di situ dibilang bahwa dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, Tuhan Yesus ya, supaya ia menghapus segala dosa, tadi take away ya, atau mengambil alih segala dosa. Kenapa setelah Yohanes tiba-tiba lompat nih, habis bahas penyucian atau pemurnian, terus tiba-tiba dia lompat bahas tentang penghapusan atau Tuhan Yesus mengambil alih segala dosa. Nah, kita berangkat dulu dari definisinya dosa atau konsekuensinya daripada dosa. Dosa itu di um, King James Version ya selalu disebut sebagai against the law, breaking the law. Law itu maksudnya Taurat ya. Law itu maksudnya hukum Tuhan. Nah, jadi dosa ini pada sifatnya itu adalah law breaking, menjauhkan diri dari Taurat atau hukum Tuhan. Nah, sehingga pada saat kita break the law, ya misalnya kita ambil contoh sekarang deh, udah ada eh, peraturan lalu lintas misalnya gitu kan, nggak boleh masuk jalur busway. Kalau masuk dan kebetulan ada polisi, ya ditangkap, ada konsekuensinya dong. Pada saat sebuah peraturan kemudian dilanggar, akan ada konsekuensinya. Nah, sama dengan dosa. Dosa itu punya konsekuensi, teman-teman. Ya. Konsekuensinya dosa apa? Artinya, ada salah yang mesti dimaafin, kemudian dosa itu selalu mengakibatkan murka Tuhan. Sehingga ada murka yang harus ditenangkan.
Atau kalau ke polisi tadi, ada tilang yang harus dibayar. Oke, saya ulangi lagi. Pada saat kita melakukan dosa, sekecil apapun itu, pada saat nggak memenuhi standarnya Allah, ada salah yang harus dimaafin, ada murka yang harus ditenangkan. Nah, teman-teman, Kristuslah yang mengambil alih salah dan murka itu. Kembali lagi ya, saya kembali lagi ke slide sebelumnya, karena ini saya bergidik untuk Singkirin dulu katanya. peringatan waktu atau suara yang bocor. Aku kira ada peringatan waktu udah mau habis. Ya. Oke, nah kalau misalnya kita koneksikan ya antara pemurnian ini dengan pembenaran, jadi sebenarnya intinya tuh ini teman-teman. Sebelum kita ke sini deh, intinya adalah bagian ini mau bilang gini, John Piper tuh mau bilang gini. Jadi begitu ada Kristus, kita punya iman, kita bisa lahir baru, maka natur kita yang baru akan mencoba untuk menjadi suci. Kita akan membenci dosa dan menyukai kesucian. Tapi karena kita ini badannya penuh daging, kita bakal jatuh lagi dalam dosa. Ya terus gimana? Ya terus ini pembenaran. Tuhan Yesus sudah bilang bahwa walaupun kamu gagal, aku udah ambil alih salah dan murka itu. Jadi ada dua lapis teman-teman. Jadi pada saat pemurnian itu gitu ya, kita mencoba untuk menjadi suci. Seperti Kristus suci, maka kita mencoba jadi suci. Pada saat gagal pun ada contingency plan, ada Tuhan Yesus sudah siapin lagi jalannya. Ya udah, kalau kamu terus akhirnya jatuh berbuat dosa pun, ku ambil alih. Salahnya kamu ku ambil alih, murka Tuhan juga sudah ku ambil alih. Melalui apa ya? Melalui kayu salib. Gitu kan. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 1 saya bacakan buat teman-teman semua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara. Dan pengantara ini saya tilik bahasa Inggrisnya, ternyata advokat, kayak pengacara gitu loh. Jadi, in a way, mereka ini semua teks ini lagi mau bilang bahwa kalaupun kamu tetap berbuat dosa, jatuh dalam dosa, ada advokatnya kok, ada pembelanya. Jadi kesempurnaan yang nggak bisa kamu miliki, Tuhan Yesus akan penuhi. Penghakiman yang kamu nggak akan pernah mau ambil, Tuhan Yesus sudah ambil. Jadi kayak tiket gratis teman-teman. Makanya bingung kan kita kalau misalnya suka, ya elah ini tiket gratis ke kehidupan kekal gitu. Kenapa orang-orang nggak mau ambil itu? Ya tadi karena mereka, lihat tabel tadi ya. Karena mereka masih di sini teman-teman. Nomor 6, nomor 7. Oke. Jadi itulah pentingnya Natal dan kelahiran baru. Oke. Nah, sebagai penutup, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kejadian Natal atau inkarnasi Kristus itu bukan opsi. Bukan sesuatu yang boleh terjadi, boleh enggak. Nggak bisa. Yang namanya kekristenan itu, kalau nggak ada Natal, bubar semua. Ambiar, ibaratnya bahasa sekarangnya, ambiar semua. Ya. Orang suka bilang Paskah lebih bermakna ya, karena itu bukti bahwa Kristus mati dan Kristus bangkit gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, Natal lebih penting. Karena kalau nggak ada Natal ya nggak akan ada Paskah gitu. Nggak akan ada Tuhan Yesus disalibkan, nggak akan ada Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi itulah pentingnya Natal dan dalam hubungannya dengan kelahiran baru. Tuhan Yesus, Firman, menjadi manusia, supaya apa ya? Supaya dunia dapat diselamatkan. Karena apa? Kuasa dosa itu berakar, si iblis tuh kerjanya berakar. Kita lihat semua di luar sana kan. Yang bisa menyelamatkan apa? Ya cuma kasih Tuhan. Itulah makanya dibilang sebagai anugerah. Anugerah itu artinya kita tidak layak, tapi kita dikasih. Oke, mudah-mudahan ini bisa membawa meaning baru, makna baru kepada teman-teman yang sudah lahir baru, dan jadi semangat untuk kita gitu loh,
untuk ngomong lagi kepada orang, ini ada loh tiket gratis jalan keluar untuk semua masalahmu, coba ambil aja deh. Oh, gimana cara ngambilnya? Oh, ada 4 kebenaran dasar gitu ya. Satu ya, hukum yang pertama itu lanjutlah ke 4 hukum rohani. Salah satu cara untuk bisa membawa orang ke dalam Kristus. Oke, sebagai penutup, eh, em, skema lagi tadi saya lihat ya, saya perlihatkan ke teman-teman bahwa karena ada Natal, maka ada iman, pemurnian, pembenaran, dan pada akhirnya ada kemuliaan, hidup yang kekal yang akan kita dapatkan. Kalau nggak ada Natal, semuanya ini tidak akan terjadi. Oke, ada yang bilang kalau misalnya nggak sempat baca Alkitab, baca aja Yohanes 3, intinya Alkitab. Kalau nggak sempat juga, baca aja Yohanes 3 ayat 16 ya. Kenapa? Karena di situ intinya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, intinya adalah di situ. Yaitu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu aja yang mau aku bagikan teman-teman untuk bab ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga ya Bapa, kami mengucap syukur karena ternyata kelahiran baru itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi ternyata kelahiran baru itu betul-betul memberikan kami natur yang baru. Dan terima kasih karena Kristus sudah datang di dunia sehingga kami punya objek untuk iman kami. Kami bisa terhubung secara spiritual dengan Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih karena iman yang kami miliki ini terus bertumbuh ya Bapak. Bapak, kami mau menyerahkan iman kami masing-masing. Tolong supaya iman ini Engkau terus tumbuhkan. Dan tolonglah supaya itu terus bertumbuh dan sampai berlimpah, dalam arti kami mau dan selalu mau menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Karena kami tahu bahwa sebenarnya setiap orang membutuhkan Kristus. Mereka hanya belum tahu, mereka hanya masih ditutup matanya, mereka hanya masih hidup di jalan iblis. Karena itu tolong bantu kami untuk lebih peka melihat teman-teman kami di luar sana. Tolong supaya kami punya keberanian, kemampuan untuk menyampaikan tentang Kristus kepada orang lain pada waktumu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau